atau NIHI. Kelas akhir ini banyak mengajarkan kita untuk saling menyemangatkan, untuk saling mensupport dan juga saling membantu dalam hal apapun dan dalam keadaan apapun. Kita saling membangunkan untuk melaksanakan sholat tahajud dan juga sholat 5 waktu. Kita saling mengingatkan dan saling menegur apabila ada teman yang ingin berbuat kesalahan atau melanggar, dan kita juga saling simak menyimak untuk mempersiapkan setoran di pagi dan sore hari. Dengan seperti itu, kita benar-benar mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kita tidak banyak waktu untuk bermain, kita tidak banyak waktu untuk bersenda gurau, kita tidak banyak waktu untuk beristirahat, dan kita tidak banyak waktu untuk berdiam diri di kamar. Dengan dukungan dan dorongan dari teman-teman, selalu membuat kita mempunyai semangat yang tinggi, sportivitas, dan juga selalu sabar dalam menjalani tahap demi tahap. Menurutku, masa-masa yang penuh perjuangan selama di pesantren, selama kita bareng-bareng itu waktu kita kelas 5 sama kelas 6. Masa-masa dimana kita harus saling bahu-membahu, saling membantu, saling ngingetin. Kalau misalnya ada yang lagi malas ngaji, yang lain ngingetin, sama-sama ke masjid bareng-bareng, sama-sama berjuang buat ngegapai mimpi-mimpi yang kita punya. Buat aku, selama sama kalian aku seneng banget, dan masa-masa itu yang aku ngerasa kalau aku senang dan beruntung punya kalian. Ya, yang penuh perjuangan itu saat saat kita saat kita mau tasmi, kita mau tasmi kelas 5, kelas 6 terus usahadan. Nah, itu benar-benar penuh perjuangan ya. Itu kita juga saling menguatkan satu sama lain, saling mensupport satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Terus pada saat kita kalau mau ngadain acara, nah itu benar-benar butuh perjuangan, dimana kita harus minta izin dulu, minta izin waktulah, minta izin apalah semuanya. Pokoknya itu benar-benar penuh perjuangan, yang bikin background lah, yang bikin lah, semuanya itu pokoknya itu perjuangan. Terus belum lagi kalau kita ada acara itu pas hujan, pas apa, pas pokoknya banyak kendala. Sampai pernah itu sampai kita itu mau ngadain acara, nah gara-gara takut hujan sampai kita itu narok cabai di depan pondok agar hujannya itu nggak jadi, tapi alhasil pun hujannya tetap turun. Nah, itu masa-masa penuh perjuangan banget ya, masa-masa yang yang masih terngiang-ngiang lah saat itu tuh kalau ada acara gimana. Terus yang terakhir pada saat kita mau perpisahan itu, mau bikin acara perpisahan, nah itu benar-benar masih terngiang-ngiang sampai sekarang, bagaimana itu perjuangannya kita buat bikin acara tersebut. Menurut saya itu banyak sih sebenarnya masa dimana kita pun perjuangan ya di pondok pada saat kita bareng-bareng, masih bareng-bareng di pondok. Banyak banget sebenarnya yang, tapi saya nggak bisa sebutin satu-satu ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sebutin, tapi masih banyak lagi sebenarnya. Mungkin itu saja dari saya. Terakhir tadi ya aku jawab waktu NIHI guys. Waktu NIHI perjuangan bacanya tuh kerasa banget. Soalnya kalau baca waktu kelas 5 aku gak bener-bener gak sungguh-sungguh, soalnya waktu NIHI karena ngerasa udah gak bener-bener, jadi aku harus ngerasa serius waktu NIHI. Terus sama teman-temannya tuh juga kalau ketemu di jalan, udah baca? Belum. Ya udah semangat ya. Itu nggak kenal akrab atau enggak, tetap nyemangatin semuanya. Makanya aku paling suka waktu NIHI. Yang penuh perjuangan selama di pondok pesantren. Sebenarnya dari awal kita menjadi santri sampai kita menjadi alumni, itu semuanya perjuangan. Kadang ada santri yang tidak kerasan karena peraturan pondok, karena tidak bisa pisah dengan orang tua. Mereka tidak menyelesaikan sampai lulus, sampai akhir.
Tapi yang paling penuh perjuangan menurut saya pribadi waktu kelas 5 dan kelas 6. Di mana waktu kelas 5 kita harus menjadi seorang pengurus yang harus mengurusi santri di lingkungan pesantren dan juga harus bisa mengurusi diri sendiri. Serta kita harus bisa membagi waktu, karena di situ tanggung jawab lumayan besar, selain untuk diri kita sendiri juga untuk pesantren. Dan waktu kelas 6 itu lumayan banyak tugas, dan juga kita harus menyelesaikan syarat wisuda. Syarat wisuda kita biasanya disuruh membaca sesuai program yang kita ambil. Untuk memenuhi syarat wisuda biasanya kita lebih rajin lagi untuk mengaji sampai larut malam. Di situ rasa kebersamaannya terasa banget, saling mengingatkan, saling menasehati, saling memotivasi, semuanya ada. Karena kita tidak boleh berjuang sendiri, kita harus berjuang bersama. Dari awal kita bersama dan sampai akhir pun kita harus bersama. Memang belajar itu melelahkan, tapi lebih lelah lagi jikalau kita tidak belajar dari saat ini. Maka teruslah belajar, meskipun dari awal kita kelihatan susah banget, gak mungkin bisa, tapi akhirnya kita bisa, kita pasti bisa. Kalau menurut aku, di pondok tiada hari tanpa ada yang namanya perjuangan. Karena di sana kita tuh dituntut buat mandiri. Kita berangkat sekolah bareng-bareng, kita simak-simakan bareng, kita ngaji di masjid bareng, sampai makan pun bareng. Kalau menurut aku, hal yang paling berkesan itu pas kita wisuda. Kenapa? Karena di situ menurut aku kita itu mendapatkan hasil dari apa yang kita perjuangkan selama ini, selama kita di pondok. Ya, dengan wisuda. Saya masa-masa yang penuh perjuangan bersama-sama itu yaitu adalah ngumpul bareng. Mengapa? Karena kita terdiri dari banyak orang dan berbeda-beda pula pemikirannya. Jadi untuk menyatukannya dan untuk menghilangkan rasa egoisnya itu membutuhkan suatu perjuangan, dan itu perjuangan gak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi harus kita lakukan bersama-sama, dan itu butuh perjuangan kita bersama. Selama di pondok itu apa sih? Ya, kayak gitu. Oke, aku jawab. Menurutku, masa-masa yang paling penuh perjuangan selama di pondok adalah ketika kita mempersiapkan diri kita untuk membaca bil ghaib. Entah itu baca bil ghaib untuk kelulusan kelas 5, kelulusan kelas 6, ataupun syarat untuk selesai pengabdian. Baca bil ghaib, ketika kita mempersiapkan diri kita untuk membaca bil ghaib, pasti kita mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Kita memperjuangkannya dengan benar-benar. Kita mengurangi jam tidur, kita mengurangi jam makan. Kok mengurangi jam makan? Kita mengurangi waktu bermain, waktu bercanda, waktu ngobrol santai. Kita pasti meluangkan waktu untuk mengaji terus. Nah, dari situ proses kita untuk bisa membaca bil ghaib itu adalah perjuangan yang menurutku benar-benar luar biasa, karena gak gampang ya untuk baca bil ghaib, maupun 5 juz, 10 juz, ataupun 30 juz. Seperti itu mungkin. Lalu kenapa aku juga jawab baca bil ghaib? Gini, apa yang kita baca itu adalah kalamullah, adalah kitab suci umat Islam, adalah kitab suci Al-Quran. Nah, tidak hanya usaha yang keras yang kita perlukan,
hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, serta makhluk-makhluknya itu juga harus kita benahi agar tujuan kita tercapai. Seperti itu menurutku. Mungkin udah dulu ya. ya udah gitu aja. Ya udah, buat teman-teman tetaplah jadi pribadi yang menyenangkan untukmu sendiri dan untuk orang. Menurut kalian masa paling penuh perjuangan selama di pondok yang kerasa bareng-bareng itu apa sih? Sebenarnya banyak. Dari kita punya acara kayak muhadoroh atau pensi atau lomba-lomba, kayak kita jadi pengurus atau nihai, bahkan pengabdian pun itu perjuangan banget. Berjuang agar kita lulus baik-baik saja. Ya karena kita emang udah dicap gak enak gitu ya. Ya udah. Jadi semuanya itu rasanya perjuangan banget. Dari awal sampai akhir di pondok tuh emang berjuangnya sama temen, makan sama temen, gaji sama temen, ya pokoknya semua aspek kehidupan tuh semuanya perjuangan bareng-bareng. Ya mungkin yang paling berkesan itu waktu aku kelas 3, karena aku dulu waktu itu dicap nakal gitu ya, dicap gak enak maksudnya. Ya intinya mereka saling merangkul, apalagi beberapa orang kita yang udah bukan terinfeksi ya, apa namanya, pokoknya yang lain tuh ngerangkul gitu, udah ayo kita lulus bareng-bareng, jangan ada yang rendah hati gitu, jangan ada yang merasa insecure, pede kita bisa lulus bareng-bareng. Udah itu buat aku. Sebenarnya banyak, cuman ya aku sudah nggak tahu lagi, terlalu banyak, dan yang paling berkesan pun sebenarnya semuanya berkesan. Ya udah pokoknya gitu aja ya.